Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai membahas materi sejarah, yaitu masjid bersejarah dan masuknya Islam ke Indonesia. Jadi pertama-tama adalah masuknya Islam ke Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui perdagangan dengan pedagang Arab sekitar abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Para pedagang ini membawa agama Islam dan menyebarluaskannya ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera, dan Sulawesi. Selain itu, Islam juga dibawa oleh para ulama dari Timur Tengah yang datang ke Indonesia untuk berdagang dan atau menetap. Mereka menyebarluaskan Islam di Indonesia melalui dakwah, pendidikan, dan aktivitas sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Masjid Demak. Pertama-tama, perkembangan Islam di Demak. Islam pertama kali masuk ke Demak abad ke-15 melalui para pedagang Arab yang datang ke pelabuhan Demak. Pada saat itu, raja-raja Hindu di Jawa Tengah masih berkuasa. Pada masa pemerintahan Sultan Tarenggana Brawijaya V, Islam semakin berkembang pesat di Demak. Sultan Tarenggana sendiri terkenal sebagai penguasa yang memeluk Islam dengan tulus. Ia membangun Masjid Agung Demak sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Selanjutnya, sejarah Masjid Demak. Masjid Demak dibangun pada masa pemerintahan Sultan Trenggana pada abad ke-15 sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Nah, nama Demak sendiri berasal dari nama sebuah desa di sekitar lokasi pembangunan masjid. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Jawa dengan atap limasan, kubah, mihrab, dan mimbar yang khas. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Masjid Demak juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan, di mana para ulama dan wali mengajarkan ajaran Islam dan mengembangkan nilai-nilai sosial keagamaan kepada masyarakat. Peran penting Masjid Demak dalam sejarah Islam di Indonesia menjadikannya sebagai salah satu situs bersejarah yang sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur Masjid Demak. Nah, arsitektur Masjid Demak memiliki karakteristik yang khas dan unik. Dengan pengaruh dari arsitektur tradisional Jawa dan Islam, salah satu ciri khasnya adalah atap limasan yang terbuat dari kayu. Nah, atap limasan pada Masjid Agung Demak ini terdiri dari 3 tingkat yang menggambarkan 3 hal, yaitu iman, ihsan, dan Islam. Selanjutnya juga ada tiang-tiang yang menjulang tinggi dan dilengkapi dengan hiasan ukiran yang indah. Bagian tengah atap dipuncaki oleh kubah, yang juga merupakan ciri khas arsitektur masjid pada umumnya. Selanjutnya, untuk ukuran bangunan, bangunan Masjid Demak sendiri memiliki ukuran yang cukup besar dengan luas sekitar 15 x 15 meter. Namun, secara keseluruhan, luas area Masjid Agung Demak adalah 15.000 meter persegi. Nah, bangunan ini juga dilengkapi dengan beberapa ruangan tambahan seperti tempat wudhu, ruang sholat jamaah perempuan, dan ruang belajar. Konstruksi bangunan ini menggunakan bahan utama seperti kayu, batu bata, dan plesteran. Secara keseluruhan, arsitektur Masjid Demak sangat khas dan memiliki nilai estetika dan sejarah yang tinggi. Elemen-elemen seperti atap limasan, kubah mihrab, dan mimbar yang ada di dalamnya menjadi ciri khas arsitektur masjid pada umumnya, dan juga menjadi simbol dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa pada masa lalu. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam subtema interior Masjid Demak. Nah, pertama-tama di dalam Masjid Demak itu ada pintu bledek. Pintu bledek merupakan pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo, seorang keturunan Raja Majapahit yang dipercaya mampu menangkap petir. Pintu Masjid Demak ini dibuat pada tahun 1446 Masehi. Nah, selain sebagai gerbang masuk, pintu bledek juga memiliki makna simbolis yang penting dalam budaya Jawa. Pada masa lampau, hanya raja dan keluarga kerajaan yang diperbolehkan melewati pintu bledek. Sementara masyarakat umum harus melewati gerbang lain yang lebih rendah.
Hal ini mencerminkan adanya hierarki sosial yang kuat pada masa lalu, di mana keluarga kerajaan dianggap sebagai golongan yang lebih tinggi dari masyarakat biasa. Nah, selanjutnya, di dalam Masjid Demak juga terdapat mihrab, yaitu tempat imam memimpin salat dan menghadap ke arah Mekah. Pada mihrab terdapat Surya Majapahit. Selanjutnya juga ada 4 pilar dalam Masjid Demak. Nah, 4 pilar dalam Masjid Demak ini merujuk pada 4 tiang yang berdiri tegak di bagian tengah masjid dan memiliki ciri khas arsitektur Masjid Agung Demak. 4 pilar tersebut disebut juga sebagai Soko Guru, yang dalam bahasa Jawa berarti tiang guru. Keempat pilar tersebut melambangkan 4 pilar keimanan Islam, yaitu yang pertama tauhid atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Dan yang kedua, risalah atau kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, adil atau kepercayaan kepada keadilan dan kesetaraan di antara sesama manusia. Dan yang keempat, ihsan atau kepercayaan kepada kebaikan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 pilar ini juga menggambarkan kesatuan dalam keberagaman, di mana berbagai suku, agama, dan budaya dapat bersatu dalam sebuah tempat ibadah yang mewakili nilai-nilai universal keimanan dan kebajikan. Selain interior Masjid Demak, di area Masjid Demak juga terdapat makam Sultan Fatah. Nah, makam Sultan Fatah ini terletak di dalam area Masjid Agung Demak, yang merupakan masjid tertua di Jawa Tengah dan salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Demak yang sangat penting. Nah, makam Sultan Fatah sendiri terletak di dalam kompleks makam Kesultanan Demak yang terdapat di halaman Masjid Agung Demak. Di dalam kompleks makam ini terdapat makam para sultan dan tokoh-tokoh penting Kesultanan Demak lainnya. Makam Sultan Fatah sendiri terletak di bagian tengah-tengah kompleks makam yang ditandai dengan sebuah bangunan yang sederhana, namun memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Selanjutnya ada pengembangan Masjid Demak, yaitu proses renovasi dan upaya pemeliharaan masjid selama bertahun-tahun. Berikut ini adalah beberapa proses renovasi dan upaya pemeliharaan yang dilakukan pada Masjid Demak. Yang pertama, ada renovasi atap dan penggantian kayu pada tiang-tiang. Renovasi dilakukan pada tahun 1903 dan 1923. Yang kedua, ada renovasi besar-besaran dengan penggantian material bangunan dan atap. Renovasi dilakukan pada tahun 1956. Yang ketiga, proses pemugaran yang meliputi penggantian atap kayu pada bagian atap. Ada pembersihan lantai dan perbaikan pada dinding-dinding bangunan. Proses pemugaran dilakukan pada tahun 2003. Dan yang terakhir, pengembangan Masjid Demak secara berkelanjutan untuk mempertahankan keaslian dan keberlangsungan bangunan yang bersejarah ini. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, Masjid Demak adalah situs bersejarah penting di Indonesia. Dibangun pada abad ke-15 oleh Sunan Kalijaga. Masjid ini memiliki arsitektur khas dengan seni ukir yang tinggi. Selain sebagai tempat wisata populer, Masjid Demak juga digunakan untuk kegiatan keagamaan dan memiliki makam tokoh sejarah seperti Sunan Muria dan Sunan Kalijaga. Masjid Demak merupakan warisan budaya dan sejarah bangsa yang penting untuk dilestarikan oleh kita semua. Oke.